Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kembali lagi bersama saya, Pak Satrio Galodiwanto, di PSP TKR atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas mengenai gardan atau diferensial. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa itu pengertian dari gardan, kemudian fungsi gardan, kemudian persyaratan yang harus dimiliki oleh gardan, kemudian cara kerja gardan, kemudian kita juga nanti mengetahui di mana sih letak dari gardan, dan yang terakhir adalah komponen gardan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari gardan. Nah, di dalam video ini sudah terdapat gambar. Itu apa? Ada yang tahu? Nah, kedua gambar tersebut yaitu gardan yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke. Gardan apa sih gardan? Gardan atau diferensial yaitu suatu unit pemindah tenaga yang komponennya didominasi oleh roda gigi berbentuk bevel yang berfungsi untuk mereduksi putaran dan tenaga roda penggerak sisi dalam ketika belok, kemudian putaran dan tenaga ditambahkan ke roda penggerak sisi luar. Dengan kata lain, ketika mobil belok kanan, maka roda penggerak kanan sisi dalam akan berputar pelan dan roda penggerak kiri sisi luar akan berputar lebih cepat. Berlaku juga sebaliknya, ketika mobil belok kiri, maka roda penggerak kiri sisi dalam akan berputar pelan dan roda penggerak sisi luar akan berputar lebih cepat. Ya, itu dia pengertian dari gardan. Selanjutnya, letak gardan. Nah, gardan sudah kita lihat sama-sama letaknya itu di situ, di antara poros. Nah, gardan atau diferensial yaitu terletak antara dua poros penggerak roda pada kendaraan roda 4. Nah, sedangkan di sepeda motor, gardan terletak di roda penggerak, tetapi sifatnya hanya sebagai roda gigi reduksi, bukan membedakan dua poros penggerak seperti pada gardan kendaraan roda 4. Lanjut, masih letak gardan. Nah, letak diferensial atau gardan tidak semua mobil sama ya, adik-adik. Hal ini tergantung pada tipe penggerak pada kendaraan mobil tersebut. Nah, di sini sudah terlihat tipe penggerak pada kendaraan. Yang pertama, pada tipe FF atau tipe kendaraan mesin depan penggerak depan, front engine front drive. Gardan terletak pada bagian depan kendaraan dan posisinya berada di antara transmisi dan poros axle. Kemudian pada kendaraan tipe mesin depan penggerak depan atau front engine rear drive, maka letak diferensial berada pada bagian belakang kendaraan dan posisinya berada di antara poros propeller dan poros axle. Ini pada tipe FR. Kemudian pada kendaraan tipe mesin belakang penggerak belakang atau rear engine rear drive, maka letak diferensial berada pada bagian belakang kendaraan dan posisinya berada di antara transmisi dan poros axle. Nah, untuk yang tipe 4WD memiliki dua buah
gardan yang masing-masing gardan tersebut salah satu terletak pada bagian depan dan satunya lagi di bagian belakang. Sudah terlihat di gambar. Lanjut ya. Selanjutnya fungsi dari gardan. Nah, yang pertama sebagai pembeda putaran poros roda kiri dan kanan. Fungsi utama dari gardan ini adalah sebagai pembeda gerak putar antara poros atau as roda bagian kiri dan bagian kanan kendaraan. Adanya perbedaan putar inilah radius belok mobil menjadi lebih pendek, sehingga mobil tidak perlu berputar lebih jauh ketika belok. Selain mempermudah mobil pada saat belok, dengan adanya perbedaan putaran antara roda kiri dan kanan mobil membuat salah satu ban tidak mengalami slip yang hanya akan membuat cepat aus dan rusak. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penerus tenaga putar mesin menuju poros penggerak. Gardan selain memiliki fungsi sebagai pembeda gerak antara poros roda bagian kiri dan kanan, juga memiliki fungsi lainnya, yakni sebagai penerus tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin menuju poros roda penggerak. Dalam hal ini adalah ban kendaraan. Fungsi yang ketiga yaitu mengubah arah putar sebesar 90 derajat. Dengan adanya gardan pada kendaraan ini, maka tenaga putar yang semula lurus dari mesin transmisi ke kopling akan diubah menjadi 90 derajat, sehingga dapat memutar poros roda penggerak. Ini, coba adik-adik bayangkan, tanpa adanya gardan ini, mungkin mobil jalannya tidak lagi ke depan atau ke belakang, melainkan bisa menyamping. Fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan tenaga putar. Dengan adanya gardan ini, maka tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin bisa ditingkatkan lebih besar lagi. Dan selanjutnya tenaga ini akan disalurkan ke poros roda penggerak. Hal ini bisa terlihat di mana gigi pinion gear yang ukurannya kecil ini memutar ring gear yang ukurannya lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki gardan. Yang pertama, gardan harus mampu mereduksi putaran dan tenaga pada roda penggerak sisi dalam ketika belok, dan menambahkan putaran dan tenaga roda penggerak sisi luar. Syarat yang kedua, gardan atau diferensial harus mampu menyamakan putaran dan tenaga pada roda penggerak ketika di jalan lurus. Paham ya adik-adik? Nanti jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, komponen gardan beserta fungsinya. Ini sudah ada gambarnya dan di situ sudah ditunjukkan oleh masing-masing komponen dan letaknya. Yang pertama ada axle shaft housing. Nah, axle shaft housing merupakan bodi pelindung dari seluruh komponen gardan dan axle shaft atau as roda, termasuk untuk menampung oli gardan. Kemudian yang nomor 2 ada side gear. Ini sudah ditunjukkan oleh anak panah. Side gear merupakan gear yang terletak di dalam differential case carrier yang dipasang di sisi kanan dan kiri pinion gear. Fungsi dari side gear ini adalah untuk meneruskan putaran dari pinion gear menuju ke roda. Yang nomor 3 ada pinion gear. Fungsi dari pinion gear ini adalah untuk membuat perbedaan putaran pada side gear sisi kanan dan side gear sisi kiri ketika salah satu roda mengalami perbedaan beban akibat mobil berbelok. Kemudian yang keempat yaitu ada ring gear. Ring gear merupakan roda gigi yang berbentuk seperti cincin atau ring. Nah, fungsinya yaitu sebagai penerus putaran dari drive pinion gear. Kemudian mengubah sudut putaran dari drive pinion gear hingga 90 derajat. Kemudian memperbesar torque dari drive pinion gear. Dan yang terakhir tempat kedudukan differential case carrier yang berisi pinion gear dan side gear. Yang nomor 5 itu ada differential case.
Fungsi dari differential case ini adalah sebagai tempat kedudukan pinion gear dan side gear. Kemudian yang keenam ada axle shaft. Axle shaft atau yang sering kita kenal sebagai as roda. Fungsinya yaitu untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh side gear untuk digunakan memutar roda. Ada dua axle shaft yang dipasang pada gardan, yaitu axle shaft kiri terhubung dengan roda kiri dan axle shaft kanan terhubung dengan roda kanan. Seperti itu, sudah ditunjukkan pada gambar. Kemudian yang nomor 7 ada drive pinion gear atau yang disebut sebagai gigi nanas. Nomor 7 drive pinion gear. Nah, itu bentuknya seperti nanas. Fungsinya adalah untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh propeller shaft untuk memutar ring gear. Selanjutnya yang ke-8 ada bevel pinion housing. Fungsi dari bevel pinion housing ini adalah sebagai tempat kedudukan dari beberapa komponen utama gardan seperti drive pinion gear, ring gear, dan differential case. Yang nomor 9 yaitu ada oil filter plug yang merupakan baut yang digunakan untuk menutup lubang pengisian oli gardan. Kemudian ada nomor 10 adjuster nut yang berfungsi untuk menyetel backlash antara gigi pada drive pinion gear dan ring gear. Yang nomor 11 ada oil drain plug yang berfungsi untuk sebagai tempat untuk membuang oli gardan. Kemudian yang nomor 12 ada breather plug yang berfungsi untuk agar udara dalam gardan bisa bersirkulasi untuk mencegah munculnya tekanan udara dalam gardan akibat naiknya suhu dan temperatur oli gardan. Selanjutnya komponen yang nomor 13 ini ada bearing. Bearing itu sudah terlihat ya. Fungsinya yaitu untuk memperlancar putaran pada masing-masing komponen yang didukungnya serta mencegah keausan yang terjadi akibat panas selama komponen tersebut berputar. Nah, itu fungsi dari bearing. Yang selanjutnya ada shim dan spacer. Di tengah itu ya, adik-adik. Shim dan spacer merupakan komponen gardan yang berupa alat logam yang pipih dan digunakan sebagai pengisi celah atau pemberi jarak antar komponen gardan. Spacer umumnya dipasang sebelum bearing. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada komponen tambahan, gasket, dan seal yang digunakan pada gardan. Fungsi dari gasket dan seal ini adalah untuk mencegah kebocoran oli gardan. Itu tadi komponen dari gardan beserta fungsinya. Sudah cukup jelas ya adik-adik. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu cara kerja gardan. Di sini cara kerja gardan ada dua. Yang pertama ketika mobil berjalan lurus dan yang kedua ketika mobil berbelok. Nah, ketika mobil berjalan lurus, saat mobil berjalan dengan posisi setir sedang lurus ke depan, maka tenaga putar yang dihasilkan dari propeller shaft dapat masuk ke dalam pinion drive gear. Selanjutnya langsung dihubungkan ke dalam ring gear dengan mata gigi yang memiliki jumlah lebih banyak. Inilah yang membuat RPM pada ring gear lebih rendah dibandingkan RPM pinion drive gear. Walaupun begitu, torsinya tetap bertambah. Selanjutnya, putaran pada bagian ring gear akan diteruskan ke differential case. Mengapa begitu? Karena kedua komponen tersebut saling berkaitan. Masih ketika mobil berjalan lurus. Kemudian untuk differential case sendiri merupakan rangka yang ada dalam rangkaian set gear dan pinion. Dari posisi ini, poros pinion bertemu di sisi differential case. Kemudian kedua ujung poros diletakkan ke dua gigi pinion yang memang telah terhubung dengan dua side gear. Kondisi ini membuat aliran putaran pada differential case akan menuju ke poros pinion, lalu ke pinion gear hingga tiba di side gear. Komponen pinion gear yang bisa berputar dalam proses pinion membuat roda kanan dan kiri terlihat beda dari sisi putarannya. Namun karena posisi setir lurus, beban roda sebelah kanan dan kiri menjadi sama. Dengan begitu, pinion hanya melanjutkan putaran ke side gear dari case. Itu tadi ketika mobil berjalan lurus.
Selanjutnya, ketika mobil berbelok. Jika mobil Anda berbelok seperti ke sebelah kiri, maka roda di sisi bagian dalam menerima tahanan putar pada roda depan yang mengalami perubahan arah. Kondisi ini memberikan perbedaan berat antara set gear A dan B. Bisa juga disebut bahwa set gear roda kiri lebih berat dibandingkan set gear roda kanan. Alhasil, pinion gear akan berputar akibat perbedaan berat pada set gear sebelah kanan memiliki putaran lebih cepat. Inilah yang membuat putaran roda kanan dan kiri berbeda. Saat pinion gear membedakan putaran, arah berputar keduanya menjadi saling berlawanan. Alasannya karena posisi kedua pinion gear saling berlawanan membentuk sudut 90 derajat dari arah set gear. Nah, itu tadi cara kerja gardan. Semoga dengan melihat video pembelajaran ini, adik-adik dan juga semuanya bisa belajar dan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya adik-adik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.